Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar. Meskipun saat ini kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Yuk sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan segala aktivitas kita dapat berjalan normal seperti sedia kala. Kemudian ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan agar pandemi ini segera berakhir, yaitu yang salah satunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, senantiasa menggunakan masker, dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tema 2 yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Dan masuk ke subtema 1 tentang sumber energi. Muatan pelajarannya ada 5 ya, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna hak dan kewajiban dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memanfaatkan sumber energi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang teks petunjuk dan manfaatnya untuk memberi petunjuk penggunaan atau cara membuat sesuatu dan cara mengerjakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui sumber-sumber energi yang ada di sekitar lingkungan dan manfaatnya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memahami tentang sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Dan yang kelima, peserta didik mampu memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada dengan melihat not balok dan not angka. Baiklah, di sini terdapat sebuah gambar. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ya. Kemudian temukan apa saja sumber energi dan manfaatnya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga tersebut ya. Misalnya di dalam rumah ada seorang ibu yang sedang menyetrika pakaian. Kemudian terdapat juga dua orang anak yang sedang bermain. Ya, kemudian di luar terdapat seorang ayah ya yang sedang menjemur pakaian. Nah, dari gambar ini bisa kita identifikasi bahwa ada beberapa energi yang mereka manfaatkan. Misal, seorang ibu ini menyetrika dengan memanfaatkan energi listrik. Dari mana datangnya energi listrik? Dari mana sumbernya? Yaitu bisa dari panas matahari, bisa dari air ataupun angin, dan bisa juga dari mesin diesel yang dengan menggunakan minyak bumi. Kemudian ini juga energi yang dihasilkan ya dari energi listrik ini bisa menghasilkan energi panas sehingga bisa membuat pakaian itu menjadi rapi. Kemudian dua orang anak ini sedang bermain mobil-mobilan ya. Mobil ini bisa bergerak dengan bantuan energi listrik yang didapat dari baterai. Kemudian di sini di pojok sini juga terdapat kipas angin yang menyala dengan adanya aliran listrik. Ya, dari aliran listrik kemudian berubah menjadi energi gerak ya pada kipas angin. Kemudian ada juga handphone yang sedang dicas. Itu juga menggunakan energi listrik. Dan selanjutnya di luar terdapat seorang laki-laki ya, ayahnya sedang menjemur pakaian. Nah, ketika menjemur pakaian berarti ini mereka sedang memanfaatkan sumber energi matahari ya berupa energi panas sehingga pakaian yang jemur itu dapat kering dengan baik. Nah, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu energi dan apa sumber energi? Kemudian apa sumber energi terbesar di bumi ya?
Nah, berikut ini adalah pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Misalnya pada manusia dapat berjalan, dapat berbicara, bahkan dapat berlari, itu karena adanya energi. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari sumber energi berupa apa? Makanan dan juga minuman yang mereka konsumsi gitu ya. Kemudian selanjutnya sumber energi itu apa? Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu sendiri. Nah, berikut ini adalah macam-macam sumber energi ya yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu matahari. Nah, matahari dapat menghasilkan energi panas dan juga cahaya. Biasanya dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Kalau nelayan juga bisa memanfaatkan matahari itu untuk menjemur ikan. Kemudian sinar matahari juga cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu juga dapat menerangi bumi. Kemudian membantu proses fotosintesis ya atau proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Kemudian membantu proses daur air atau yang kita kenal mungkin dengan proses terjadinya hujan. Kemudian matahari juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian sumber energi yang kedua yaitu air. Air menghasilkan energi berupa energi gerak dan biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selanjutnya angin. Nah, angin menghasilkan energi gerak juga ya. Biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kemudian biasanya bagi nelayan, angin juga dimanfaatkan untuk dapat menggerakkan perahu mereka jika mereka menggunakan perahu yang tanpa mesin. Jadi hanya memanfaatkan energi angin. Ya, jadi itu ada beberapa sumber energi yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak yang lainnya ya. Oke, baiklah selanjutnya. Di sini, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi, ingat ya, matahari itu merupakan sumber energi terbesar karena paling banyak kita butuhkan, paling banyak juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada tabel kegiatan pemanfaatan sumber energi yang nantinya Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengisinya di LKPD yang akan Ibu share selanjutnya. Di sini ada kolom ya yang berisi gambar beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang ini ya. Yang misalnya contoh yang pertama itu gambarnya tentang orang yang sedang menonton televisi. Nah, di sini di kolom sebelahnya kita tulis kegiatannya, kemudian selanjutnya energi yang digunakan energi apa? Energi listrik. Kemudian sumber energi listrik itu dari mana? Bisa dari misalnya dari matahari atau dari angin atau air dan lain sebagainya. Begitu juga selanjutnya ya. Kemudian nah ini adalah gambar kipas angin. Tentunya kipas angin atau barang-barang elektronik lainnya itu banyak kita temukan di rumah kita. Misalnya selain kipas angin ada TV, ada kulkas mungkin, dispenser dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara penggunaan barang-barang tersebut? Ya, tentunya ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan supaya benda-benda atau barang-barang elektronik itu dapat kita manfaatkan dengan cara yang baik. Ya, misalnya di sini petunjuk penggunaan kipas angin. Yang pertama, masukkan steker ke stop kontaknya. Yang kedua, tekan tombol on untuk menghidupkannya. Kemudian yang ketiga, tarik tuas di bagian atas agar kipas angin dapat bergerak atau berhenti ya. Kemudian selanjutnya atur kecepatan dengan menekan tombol angka 1, 2, ataupun 3. Dan yang terakhir tekan tombol off untuk mematikan kipas angin tersebut. Nah, ini merupakan teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk?
Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Nah, selanjutnya kita sering menggunakan berbagai energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita harus berhemat dalam pemanfaatan energi yang ada di sekitar kita. Hal itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan karena kita sudah mendapatkan hak kita, yaitu dapat memanfaatkan energi-energi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang hak dan juga kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Ya, contohnya mendapatkan air bersih, mendapatkan aliran listrik, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, melakukan penghematan dalam memanfaatkan energi. Kemudian bisa juga dengan membayar tagihan listrik. Kemudian menjaga lingkungan. Nah, itu beberapa contoh dari hak dan juga kewajiban. Dan tentunya hak dan kewajiban ini harus kita lakukan dengan seimbang, ya. Baiklah, berikutnya ini ada dua gambar. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang pertama yang ada di sebelah kiri. Ini merupakan gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Ya, mereka menangkap ikan dengan menggunakan alat yang bernama jaring. Nah, di sini merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya, ketika kita memanfaatkan sumber daya alam, harus dengan cara yang tepat. Harus dengan cara ramah lingkungan. Jangan sampai merusak alam, karena jika alam rusak, maka kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Kemudian, gambar yang sebelahnya ini merupakan gambar anak-anak sekolah ya, peserta didik yang dibimbing oleh dua orang guru. Mereka sedang melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon. Ya, terlihat dari gambar ini ada yang sedang menanam, ada yang sedang memberi pupuk, ada juga yang sedang menyiram tanaman. Nah, di sini juga merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan cara menjaganya. Ini merupakan kewajiban kita ya untuk menjaga alam. Nah, apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi dua. Ada sumber daya alam hayati, ada lagi sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup. Misalnya dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, itu tergolong hayati ya. Contohnya misalnya itu ikan, kemudian pepohonan, itu contoh sumber daya alam hayati. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Apa itu? Ya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang asalnya dari benda mati atau bukan makhluk hidup. Misalnya bahan tambang seperti itu. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita yang bukan merupakan makhluk hidup, itu merupakan sumber daya alam non-hayati. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, materi SPDP. Di sini ada teks lagu 17 Agustus ya, lagu Hari Merdeka. Adakah dari anak-anak ibu yang sudah hafal lagu ini? Coba kita perhatikan dari lagu ini ada tanda notasi, ya. Apa itu notasi? Kita akan belajar ya. Nih, dalam sebuah lagu terdapat tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Contoh tanda tempo, misalnya kalau tempo lambat itu disebut dengan lento. Contoh tanda tempo sedang, andante, dan moderato.
Kemudian tanda tempo cepat adalah allegro. Ya, jadi kalau yang namanya tempo itu adalah cepat atau lambatnya kita dalam menyanyikan sebuah lagu. Ya. Kemudian selanjutnya tinggi rendah nada itu bisa kita tulis dengan notasi. Ya, notasi ada dua macam, ada notasi angka atau disingkat dengan not angka, kemudian ada juga notasi balok atau not balok. Nah, di sini adalah contoh notasi balok dan juga notasi angka. Di notasi angka ini bisa kita lihat ya, ada tangga nada yang ada tanda titik di bawahnya. Kemudian yang berikutnya tangga nada yang tidak memiliki titik sama sekali. Kemudian yang terakhir tangga nada yang terdapat titik di atasnya. Apa maksudnya ini? Ya, kalau yang ada titik di bawahnya ini maksudnya nadanya rendah. Jika tidak memiliki titik sama sekali, itu nada sedang. Kemudian, jika terdapat titik di atasnya, itu merupakan nada tinggi. Baiklah, cukup sekian materi yang Ibu jelaskan, Ibu sampaikan hari ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Untuk anak-anak Ibu, selanjutnya akan Ibu share LKPD yang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Nanti jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Terima kasih Ibu Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.